dan sistem pengendalian internal. Apa sih sistem pengendalian internal itu? Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan, struktur organisasi, dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan di dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendorong efisiensi, menjaga harta milik perusahaan, dan mendorong dipatuhinya suatu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Ciri-ciri dan manfaat sistem pengendalian internal. Ciri-ciri sistem pengendalian internal ada 4. Yang pertama yaitu suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatan, serta biaya. Yang ketiga, praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi. Yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, manfaat sistem pengendalian internal yaitu dapat digunakan oleh manajer untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk hukum dan peraturan yang berlaku. Peran penting sistem pengendalian internal: 1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. 2. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan yang akan diterapkan. 3. Membantu auditor dalam menentukan aktivitas. 4. Audit keterbatasan dan waktu audit. Keterbatasan sistem pengendalian internal. Yang pertama, ada kekeliruan pengoperasian sistem atau mistake investment. Kekeliruan ini disebabkan karena terbatasnya informasi dan waktu, tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan. Meskipun sistem pengendalian internal sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah. Yang kedua, yaitu pelanggaran sistem atau breakdown sebaik yang disengaja maupun tidak. Misalnya seperti kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur. Yang ketiga, karena polusi atau kerjasama negatif oleh sekelompok orang. Yang keempat, karena pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh manajemen atau disebut manajemen override. Sistem pengendalian internal terbagi atas 2, yaitu sistem pengendalian akuntansi dan sistem pengendalian administrasi. Bentuk-bentuk pengendalian akuntansi yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dan bentuk pengendalian administrasi yaitu pengendalian umpan balik dan pengendalian umpan maju. Pengendalian akuntansi yaitu suatu pengendalian yang meliputi rencana, prosedur, pencatatan untuk mencegah terjadinya inefisiensi, di mana semua transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen. Contohnya yaitu adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan periksa ketetapan dan kebenaran data akuntansi. Pengendalian administrasi yaitu suatu pengendalian yang meliputi rencana, prosedur, dan pencatatan yang mendorong efisiensi dan ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada. Simbol-simbol bagan alir atau yang disebut dengan flowchart. Flowchart yaitu urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol atau dapat didefinisikan juga sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi-anotasi, semisal persegi, panah, oval, dan lain-lain. Fungsi dari flowchart ada 4 macam. Yang pertama, memastikan program memiliki alurnya sendiri. Yang kedua, melihat keseluruhan program. Yang ketiga, melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Dan yang terakhir yaitu pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Jenis-jenis flowchart ada 3 macam. Yang pertama yaitu flowchart sistem, yang kedua flowchart dokumen, dan yang terakhir yaitu flowchart skematis. Bukan aktivitas